Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pastinya selalu semangat dalam beribadah, beramal soleh dan beraktivitas. Pagi ini saya akan membuat video singkat tentang sebuah buku yang menceritakan tentang seseorang atau sosok yang sering kita jadi panutan atau menjadi suri teladan, yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini dari Cordoba Kids, yaitu yang berjudul Muhammad Ismail. Buku ini terdiri dari 17 buku utama dan 7 buku tambahan. Buku ini menceritakan tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau lahir, dari beliau di kandungan, sampai lahir, sampai wafat, sampai beliau terkenang di hati kita sampai detik ini. Namun, sebelum saya membahas tentang buku ini, marilah sejenak kita memanjatkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umat yang selalu dirindukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku Muhammad Ismail, saya akan mengambil salah satu judul dari buku tersebut yang berjudul Ketika Bumi dan Langit Berduka. Saya akan sedikit membacakan isi dari judul buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. 29 Syafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke pekuburan Baqi. Saat perjalanan pulang, beliau sakit kepala dan demam tinggi hingga para sahabat bisa merasakan panas dari penutup kepala beliau. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sholat berjamaah di masjid kecuali 2 atau 3 hari terakhir sebelum beliau wafat. Sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menggelisahkan para sahabat. Dalam hati mereka timbul perasaan tidak rela ditinggalkan manusia yang paling mereka cintai, melebihi cinta mereka pada diri mereka sendiri. 5 hari sebelum wafat, suhu tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus meninggi hingga beliau pingsan. Setelah sadar, beliau meminta sahabat mengguyurkan air ke tubuhnya. Air itu berasal dari sumur yang berbeda. Guyurkan air kepadaku, agar aku sanggup keluar menemui orang-orang, karena aku ingin berpesan kepada mereka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, beliau merasa sakitnya sedikit berkurang. Beliau masuk ke masjid dengan selendang dan selimut di kedua bahunya. Kepala beliau diikat dengan selai kain. Beliau duduk di atas mimbar dan mulai berbicara. Barang siapa pernah kupukul punggungnya, maka ini punggungku, silahkan dibalas. Barang siapa pernah kucederai kehormatannya, maka ini kehormatanku, silahkan dibalas. Lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat terdiam membisu. Lelaki agung itu di tengah sakitnya yang begitu payah masih sempat mempersilahkan sahabatnya untuk membalas perbuatan yang mungkin pernah dilakukannya.
4 hari sebelum wafat. Tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggigil, keringat dingin menetes. Beliau memanggil para sahabatnya dan kembali berpesan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, serta orang musyrik dari Jazirah Arab. Beliau juga mengirimkan utusan untuk berdakwah sebagaimana yang beliau lakukan. Setelah itu, dengan tertatih-tatih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ke masjid. Beliau hendak menjadi imam sholat maghrib. Ketika Isya, sakit beliau makin parah. Berkali-kali beliau berusaha ke masjid, namun berkali-kali juga beliau pingsan. Beliau kemudian meminta Abu Bakar menjadi imam sholat. 2 hari sebelum wafat, hari Sabtu dan Ahad itu, rasa sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurang. Para sahabat begitu bahagia ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipapah menuju masjid. Abu Bakar tetap menjadi imam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat sambil duduk. Sehari sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan para budak dan menyedekahkan seluruh harta yang masih tersisa. Inilah hari terakhir. Suara azan Bilal memecah keheningan subuh. Rasulullah menyikap tirai. Beliau memandang dan tersenyum kepada sahabat. Tak terkata kebahagiaan para sahabat melihatnya. Mereka mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sehat. Akan tetapi, ternyata itu adalah pandangan dan senyuman perpisahan karena tak ada lagi sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu. Ketika duha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil putrinya, Fatimah. Beliau membisikkan sesuatu kepadanya. Fatimah pun menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkannya lagi. Fatimah pun tersenyum. Fatimah ditanya mengapa dia menangis dan tersenyum. Fatimah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkanku bahwa beliau akan wafat, maka aku menangis. Beliau membisikkanku lagi bahwa aku adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusul, sehingga aku tersenyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat. Terasa pula pengaruh makanan beracun dari wanita Yahudi saat perang Khaybar 4 tahun yang lalu. Beliau terus saja berpesan dengan terbata-bata kepada para sahabat. Pesan itu yaitu sholat, dan hamba sahayamu. Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyadarkan tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Tubuhnya yang disandarkan kepada istrinya, yaitu Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggosok gigi atau bersiwak dibantu oleh ibunda Aisyah. Selepas bersiwak, beliau mengusapkan air ke wajahnya sambil berkata pelan, La ilaha illallah. Sesungguhnya setiap kematian ada sekaratnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengangkat tangannya. Beliau menatap langit-langit dan berkata, "Ampunilah aku dan berbelas kasihlah kepadaku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kalimat itu hingga 3 kali. Kemudian beliau wafat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saat itu hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, hari dan tanggal yang sama ketika beliau dilahirkan 63 tahun yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari itu bumi dan langit berduka. Semua bersedih, semua menangis. Umar bin Khattab begitu terpukul. Dia berteriak lantang, "Barang siapa yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka akan aku bunuh." Tidak ada yang berani melawan Umar, hingga Abu Bakar berkata, "Barang siapa yang beriman kepada Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Akan tetapi barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati." Umar pun terduduk lemas, air matanya tak henti mengalir. Dia sadar bahwa manusia teristimewa yang pernah ada itu telah tiada. Selasa malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di bawah tempat tidurnya. Hal itu sesuai dengan ucapan beliau semasa hidup. Tidaklah seorang nabi wafat kecuali dia dimakamkan di tempat wafatnya. Para sahabat pulang dengan perasaan duka. Bilal tak lagi bisa mengumandangkan azan. Suaranya selalu berhenti pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuntas sudah tugas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 63 tahun Allah titipkan. Manusia agung itu untuk membahagiakan dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tidak ada lagi wajah teduh dan senyuman yang begitu penuh kasih sayang. Akan tetapi, beliau meninggalkan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mewariskannya kepada kita agar kita mengikutinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita menjadi umat yang selalu rindu dan cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua dipertemukan dengan beliau di surganya Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita panjatkan salawat lagi kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah video singkat dari saya tentang buku Muhammad Ismail yang berjudul Ketika Bumi dan Langit Berduka. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang terbata, dan mungkin ada sedikit rasa sedih karena pembawaan baca. Ini tidak dibikin-bikin atau dibuat-buat, karena memang ketika kita
mengingat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati ini akan terbawa dan akan terasa dekat dengan beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dari saya video ini, semoga bermanfaat dan menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.